misalnya kita membicarakan tentang kesehatan di desa, semua masyarakat itu berhak untuk bicara. Jadi selain kader, kemudian dari unsur Karang Taruna, tokoh masyarakat, guru TK PAUD itu harus diundang sebenarnya gitu. Tapi tidak apa-apa, kita nanti mungkin tahun depan bisa diperbaiki lagi nih. Jadi nanti panjenengan ada form, nanti panjenengan mengisi. Jadi formnya seperti ini nanti. Nah, jadi nanti berkelompok saja, yang dari pendidikan TK PAUD berkelompok sendiri, untuk kader masing-masing pos sendiri, untuk TPK dari PLKP, dari timnya PLKP itu berkelompok sendiri. Nanti menyusun, mengisi form seperti ini. Jadi ada masalah apa di masing-masing pos panjenengan atau masing-masing tim panjenengan, berarti biasanya itu terindikasi kurang darah atau ya anemia lah sebutannya, dan ditulis masalahnya begitu. Kemudian panjenengan dari masalah itu pasti akan ada temuan, bisa mengidentifikasi masalah, kemudian kan muncul usulan. Oleh anemia berarti misalnya di posyanduku aku ngusulno pengadaan untuk obat anemianya kan bisa. Nah, itu ditulis di usulan kegiatannya. Atau menyelenggarakan layanan pemeriksaan anemia bagi rematri dan pemberian tablet tambah darah di posyandu, itu usulannya, dan tablet tambah darah gitu. Nah, nanti butuhnya berapa kira-kira, tadi kan Bapak Kepala Desa sampun matur tiap bulan harus laporan ada berapa balita yang ada di masing-masing pos misalnya, kemudian ada berapa orang yang hamil, dan ini juga pasti akan tertulis kira-kira di posyandu jenengan itu ada rematri itu ada berapa orang gitu. Yang terindikasi anemia juga berapa orang, kan saya rasa tidak semua rematri juga mengalami anemia gitu. Kemudian misalnya masalahnya ternyata di posyandu jenengan untuk sarana prasarananya kurang memadai, misalnya mejanya kurang atau apa, itu kan jadi masalah juga. Karena kalau di posyandu kan sekarang ada berapa langkah untuk pemeriksaan? 5. Misalnya ternyata mejanya hanya ada 4, berarti kan kurang 1, itu jadi masalah juga kan. Nah, itu ditulis usulan kegiatannya, berarti pengadaan sarana prasarana meja, nanti keterangannya berapa. Wah, ngoten nggih. Itu saya rasa paham napa wonten sing dipangletaken mungkin dari sekilas penjelasan saya. Yang dipikirkan jangan usulannya dulu nggih Bu, tapi masalahnya dulu apa. Temukan masalahnya dulu, diidentifikasi masalahnya apa dulu. Dari situ nanti pasti akan muncul solusinya bagaimana. Kemudian kalau ada solusi nanti berarti kurang iki berarti ditambah iki, ngoten nggih. Ya, gitu. Bisa dimulai mungkin. Monggo. Dibagi per pos ada 6 ya. Misalnya tensimeternya rusak, itu kan juga masalah, itu ditulis. Nah, berarti usulannya tahun depan mengusulkan tensimeter.
posyandu balita, banyak balita yang rewel karena menunggu antrian, itu kan masalah. Bagaimana usulannya? Oh, misalnya digeser APT, nanti usulannya APT. Masalah PMT itu sangat diusulkan. PMT. Terus saja, berarti masalahnya ketidakhadiran balita di posyandu karena merasa sudah lengkap tadi. Jadi yang kami harapkan yang muncul nanti usulannya tidak hanya sekedar bentuk barang gitu, tapi juga harus ada kegiatan tadi sosialisasi atau peningkatan kapasitas kader atau sekali atau yang dipegang siapa kader otomatis. Kan nggak mungkin kalau ada tumbuh kembang anak yang kurang ternyata yang diundang hanya tenaga kesehatan saja, sedangkan orang tuanya tidak diundang, kan ya kurang pas. Sertanya berarti kader kesehatan dan orang tua balita. Terus yang keempat itu penderita hipertensi dan diabetes itu kurang sadarannya untuk datang ke posyandu. Nah di Dawan itu banyak sekali warga yang kena HT dan DM, akan tetapi untuk diajak datang ke posyandu itu kurang sadar. Katanya nggak ada yang nganter, nggak ada pendamping gitu, nggak ada yang dampingi gitu loh. Maka dari itu untuk usulan kegiatan perlu adanya pendampingan dan melibatkan kader maupun keluarga. Untuk rumusan masalah ketiga, mengurangi jumlah angka BGM supaya gizi anak terpenuhi, membutuhkan makanan yang banyak bergizi. Usulan kegiatan dana PMT ditambah per paket 5.000 kali jumlah sasaran balita atau lansia atau bumil. Rumusan masalah 1. Anak tidak boleh diimunisasi oleh orang tuanya. Usulan kegiatan edukasi tentang pentingnya imunisasi. Rumusan masalah keempat, kurangnya kesadaran tentang tumbuh kembang anak, misalkan sudah melakukan imunisasi tapi tidak mau datang ke posyandu. Yang ketiga, alat DBTK sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Ketika posyandu, alat ukur dan penimbangan masih belum mencukupi. Usulan kegiatan, alat ukur, tinggi badan dan timbangan. Keterangan 2 alat ukur, tinggi badan dan 2 timbangan. 5. Ibu hamil tidak hadir dan tidak terbuka untuk usia kehamilan. Kedua, orang tua dari posyandu tapi anaknya tidak boleh divaksinasi. Usaha kegiatan. Rumusan masalah yang kami temukan yang pertama yaitu calon pengantin putri itu ada beberapa yang tidak mau tes kesehatan atau TT. Usulan kegiatan penyelenggaraan tes di Polindes, kemudian sosialisasi tentang pentingnya tes kesehatan sebelum menikah. Keterangan
koordinasi dengan bidang desa dan pemerintah desa.